Ada lagi motor baru lainnya yang juga sudah tampil di Moto America Twins Cup tahun 2021 ini, yaitu Yamaha RS. Moto America adalah salah satu kompetisi balap yang punya banyak kelas dan juga cukup menarik untuk diikuti perkembangannya. Di video kali ini kita akan sedikit berkenalan dengan salah satu kelas balap di Moto America, yaitu Moto America Twins Cup. Sekaligus akan ada update info soal motor baru yang sudah ikut berpartisipasi dan meramaikan balapan ini. Nah, mari kita mulai pembahasan ini dengan berkenalan terlebih dahulu dengan yang namanya Moto America Twins Cup. Karena kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Kata siapa lu buang? Banyak kok yang belum kenal tapi udah sayang. Nah, itu namanya ngelunjak. Oke lah, tanpa basa-basi, ini dia Moto America Twins Cup. Moto America Twins Cup jadi salah satu balapan dengan regulasi yang bisa dibilang cukup unik ya. Di mana motor yang dipakai di balapan ini adalah motor super sport kelas 600 sampai 800 cc. Dan wajib menggunakan konfigurasi mesin 2 silinder bawaan pabrik. Ya, namanya juga twins yang artinya kembar. Jadi wajib pakai 2 silinder. Uniknya di balapan ini peserta diperbolehkan menggunakan motor naked, tapi diwajibkan merubahnya menjadi motor berfiring. Maka dari itu peserta dibebaskan untuk melakukan modifikasi pada bagian bodywork atau firing secara custom. Seperti contohnya Yamaha MT-07 ini yang dirubah sedemikian rupa menjadi motor berfiring dan diberi nama Yamaha FZ07. Lalu ada juga Suzuki SV650 yang kodratnya adalah motor naked tapi diubah menjadi motor full firing demi bisa mengikuti peraturan yang ada. Lalu ada juga Ducati Monster 797 yang kalau dilihat-lihat lebih mirip motor custom bergaya cafe racer. Dan uniknya lagi, para tim masih diperbolehkan untuk melakukan modifikasi pada beberapa komponen seperti misalnya mengganti segitiga dan suspensi depan teleskopik dengan model upside down. Termasuk suspensi belakang dan sistem pengereman juga boleh dimodifikasi. Penggunaan velg keringan aftermarket juga diizinkan demi bisa mengurangi bobot untuk mengejar peraturan mengenai bobot minimum, yaitu untuk kategori mesin 600-700 cc minimal 135 kg. Sedangkan untuk 700-800 cc minimal 145 kg. Tim juga masih diperbolehkan memodifikasi bagian dalaman engine seperti mengganti piston, connecting rods, dan camshaft. Selanjutnya untuk desain firing dan bodywork bentuknya boleh custom dan dapat disesuaikan sepenuhnya, asalkan aman selama digunakan di kompetisi. Peserta dan tim dalam balapan ini kebanyakan didominasi oleh builder bengkel balap yang rata-rata sudah berpengalaman serta ahli dalam masalah tuning dan engineering di dunia balap. Dan dalam beberapa tahun ini pesertanya memang kebanyakan lebih sering pakai motor Yamaha FZ07 dan Suzuki SV650. Bahkan tim yang pakai motor Suzuki menjadi yang paling mendominasi di 3 tahun terakhir ini, seperti Chris Paris di tahun 2018, Alex Dumas di tahun 2019, lalu Rocco Landers di tahun 2020. Sampai akhirnya tahun 2021, masuklah satu peserta baru, yaitu Aprilia RS660 dari tim Robim Engineering, yang akhirnya mampu meruntuhkan dominasi Suzuki. Mereka datang di kejuaraan ini dengan persiapan yang minim dan seadanya. Di sini Aprilia RS660 bermain tanpa mengubah tampilan fisik, terutama pada bagian firing ini masih standar ya. Dan kehadiran Aprilia bersama Robim Engineering langsung mendominasi balapan Moto America Twins Cup 2021. Bersama pembalap muda Caleb De Keyrel berhasil meraih 10 kali kemenangan dari 13 seri. Dan kejuaraan Moto America Twins Cup menjadi kejuaraan pertama yang berhasil dimenangkan Aprilia RS660. Motor ini tercatat berhasil meraih 16 kali podium dengan rider yang berbeda-beda dan 6 kali pole position sepanjang tahun 2021. Dan sebagai bentuk selebrasinya, Aprilia merilis RS660 versi limited edition dengan livery khusus bercorak bendera Amerika sebagai wujud keperkasaannya di kejuaraan balap Moto America Twins Cup. Kalau dari segi mesin, sebenarnya tidak ada perbedaan dengan yang versi biasa, tapi versi limited ini sudah dilengkapi dengan software yang memungkinkan rider untuk mengatur gearbox persneling dalam konfigurasi terbalik, jadi kebutuhannya bisa disesuaikan.
Perbedaan paling mencolok tentunya ada pada bagian grafis livery bercorak bendera Amerika Serikat yang jadi kebanggaan Aprilia. Sebenarnya livery ini awalnya adalah corak yang dipakai Caleb De Keyrel di balapan RS660 Trophy yang digelar di Vallelunga, Italia. Saat itu Caleb diundang untuk ikut meramaikan event balap RS660 Trophy. Dan Aprilia RS660 versi limited ini diproduksi dalam jumlah terbatas, yaitu hanya 1.500 unit saja yang akan dipasarkan secara global. Ada lagi motor baru lainnya yang juga sudah tampil di Moto America Twins Cup tahun 2021 ini, yaitu Yamaha R7. Motor ini sudah terdaftar sebagai motor homologasi di Moto America Twins Cup sejak bulan Juli 2021 lalu, dan pertama kali memulai debutnya di Brainerd International Raceway. Berbeda dengan Aprilia yang bergabung di Moto America sejak awal musim, di sini Yamaha R7 hanya tampil di 4 seri balap terakhir. Ya karena motor ini memang baru dirilis sama Yamaha di pertengahan tahun, tepatnya Mei 2021, dan baru terdaftar sebagai motor homologasi Moto America Twins Cup di bulan Juli 2021. Sementara ini hanya ada 2 rider yang menggunakan R7 di Moto America Twins Cup, yaitu Hayden Schultz dan Jackson Blackmon. Berbeda dengan Aprilia RS660 yang tidak ada perubahan pada desain fairing, di sini Yamaha R7 terlihat ada sedikit modifikasi pada bagian jidat, undercowl, dan bodi belakang. Ya meskipun kalau dilihat dari samping sebenarnya nggak terlalu kelihatan banget. Nah, kemungkinan besar para tim lainnya mungkin akan mengganti FZ07 alias MT07 berfairing dengan Yamaha R7 untuk musim depan. Kehadiran Aprilia RS660 dan Yamaha R7 pasti bakalan bisa menambah keseruan di Moto America Twins Cup. Persaingan akan jadi semakin panas di musim-musim berikutnya. Apakah Yamaha R7 bisa menghentikan dominasi Aprilia RS660? Kita tunggu saja pertarungannya di Moto America Twins Cup tahun depan. Mungkin bakal lebih seru lagi kalau misal KTM RC8C juga ikut join di balapan ini, yang gosipnya katanya bakal ada versi jalan rayanya. Tapi kan motor ini 890cc ya? Gak tau lah, ngarep banget sih. Oke, gimana pendapat kalian soal pembahasan kita kali ini? Kalau ada yang mau disampaikan, jangan sungkan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu video saya, nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video. Peace!